Apa kabar teman-teman? Bertemu bersama saya Dian Kustiawan di kesempatan kali ini. Kita akan sama-sama belajar tentang salah satu kajian ilmu dari mata kuliah pengambil keputusan. Saya akan coba menjelaskan salah satu daripada materi pertama di mata kuliah tentang pengambil keputusan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan, sehat lahir dan juga sehat batin. Rekan mahasiswa masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman, langsung kita akan mencoba belajar tentang kajian pustaka, pengantar teori, konteks, dan metode daripada pengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini sebagai pendahuluan kita, teman-teman, untuk sebagai pendahuluannya, pengambil keputusan adalah salah satu aspek dari kunci dalam kehidupan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang mempengaruhi arah dan hasil berbagai situasi dan masalah keputusan yang diambil secara bijak. Ya, dan ini pasti selain daripada bijak, tepat, dan menjadi pondasi kesuksesan dan juga pertumbuhan baik bagi individu, organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan sebaliknya, keputusan yang ceroboh atau kurang ini akan dipertimbangkan bisa memiliki dampak negatif yang signifikan, ya, atau juga mungkin berdampak pada finansial, reputasi, dan kualitas hidup. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, daripada teori pengambil keputusan ini adalah pendekatan analitik yang dasar untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang melibatkan pemilih alternatif, ya, terbaik ataupun juga penentu cara terbaik untuk bertindak, seperti itu, ya. Dan konsep ini juga menerapkan yang luas, gitu kan. Ya, penerapannya yang luas tidak hanya pada ranah manajemen, produksi, atau juga operasionalnya, dan seperti ketika menganalisis salah satu produk baru dan proses perusahaan, melainkan juga mencakup berbagai aspek mengambil keputusan manajerial yang berkaitan dengan berbagai bidang, gitu, ya. Selain itu juga ketetapan pengambilan keputusan dirumuskan setelah menjalani beberapa proses perhitungan. Nah, ini meninjau alternatif sebelum kesimpulan yang dirumuskan yang akan dilaksanakan terdapat pada beberapa jenjang, ya. Ini akan terdapat pada jenjang tahapan yang bisa dilalui oleh si pembuat keputusan tersebut, begitu, ya. Dan selain itu juga ini dapat meliputi rekognisi permasalahan dasar, kemudian juga penyiapan keputusan alternatif yang dapat dipilih lalu mencapai fase pemilihan keputusan terbaik. Ini menurut Febriansyah dan juga Melisa tahun 2020. Dan pada intinya, teori pengambil keputusan adalah sebuah ilmu yang mempelajari metode dari proses yang digunakan untuk seseorang untuk memilih alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka, serta bagaimana perilaku individu mempengaruhi keputusan yang diambil, begitu, ya. Kemudian juga ini ada beberapa apa namanya? Beberapa pilihan, ya. Ada confirmation bias, ada bias blind spot, dan juga ada project bias. Nah, kita bahas satu-satu. Bias confirmation adalah kerap terjadi ini saat menginterpretasikan sebuah kejadian untuk mendukung kesimpulan sebelumnya. Kemudian untuk bias blind spot, ini bias blind spot ini terjadi ketika pemimpin tidak menyadari bahwa mereka memiliki bias atau pandangan yang ambigu. Kemudian ada projection bias. Ini menunjukkan bahwa perilaku pemimpin memberikan apresiasi berlebihan pada tim yang sependapat dengannya, begitu, ya. Kemudian selain itu juga ada strategi game teori. Ini pada prinsip McMinn, ya. McMinn rule-nya ini sering digunakan dalam strategi, ya, yang berarti pengambilan keputusan ini berusaha untuk memaksimalkan hasil terburuk, begitu, ya, dan yang dapat mereka hadapi sehingga mereka ini lebih siap menghadapi situasi yang paling sulit, ya. Dan teknik
seperti linear programming, assessment method, dan juga transportation method ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi solusi terbaik begitu ya dalam kerangka kerja teori permainan. Nah, untuk selanjutnya ada strategi upaya mengatasi ketidakpastian. Strategi seperti apa sih? Ya, ayo kita simak. Ini strateginya yaitu melibatkan pengembangan penilaian tingkat probabilitas ya secara subjektif, dan dalam konteks ini pengambilan keputusan mencoba untuk memperkirakan ya sejauh mungkin ya kemungkinan berbagai hasil yang mungkin juga terjadi sebagai akibat dari keputusan mereka. Dan pentingnya dari dua strategi ini adalah dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk menghadapi ketidakpastian dan juga resiko yang terhindarkan ya dalam berbagai situasi, sehingga mereka ini dapat membuat suatu keputusan yang lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan kondisi yang dihadapi begitu. Kemudian selanjutnya ada mekanisme pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan adalah salah satu proses yang memang ini sangat terkait dengan gaya pemikiran, terus juga persepsi individu, kemudian gaya berpikir seseorang, yaitu bagaimana mereka memandang atau menginventasikan lingkungan serta objek di sekelilingnya begitu ya. Dan juga ada memainkan peran sentral dalam cara individu memahami dunia dan juga merespon berbagai situasi. Gaya seseorang ini akan mempengaruhi cara mereka merumuskan pertanyaan, mengeksplorasi opsi, dan juga akhirnya membuat keputusan begitu ya. Kemudian ketika seseorang memiliki pola pikir yang analitis, mereka ini mungkin akan mencari fakta dan data yang mendukung setiap alternatif sebelum membuat keputusan. Nah, di sisi lain, individu yang berpola pada pola pikir lebih intuitif, ini mungkin akan lebih cenderung mengandalkan intuisi dan perasaan dalam pengambilan keputusan. Ya, untuk selanjutnya, teman-teman, selain gaya berpikir, persepsi individu tentang lingkungan dan objek di sekitar juga ini merupakan faktor kunci cara seseorang mempresentasikan situasi mengarahkan pada perhatian mereka pada aspek-aspek tertentu ya. Dan ini yang dianggap penting. Oleh karena itu, pengambilan keputusan seringkali merupakan hasil dari persepsi individu terhadap situasi yang dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Pengambilan keputusan secara berkelompok. Bagaimana sih pengambilan keputusan secara berkelompok? Ini seringkali dianggap memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Nah, hal ini dapat mengurangi bias subjektivitas yang mungkin muncul ya dalam pengambilan keputusan perorangan. Untuk mengatasi risiko ini, para ahli telah mengusulkan beberapa teknik dan metode yang dirancang untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan berkelompok. Begitu ya. Dan 3 teknik yang disebut dengan dalam pembahasan yaitu ada Delphi Techniques, brainstorming teknik, kemudian ada the nominal group teknik ya. Dalam penikmatan pengambilan keputusan berkelompok, ini seperti yang diungkapkan oleh Febrian dan juga Melissa 2020, ini memiliki potensi untuk menghadapi resiko tambahan yang berkaitan dengan kemungkinan penindasan oleh kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Teman-teman, kesimpulannya dalam rangka mencapai pengambilan keputusan yang lebih baik, ini individu dan organisasi perlu mempertimbangkan faktor seperti teori-teori dasar pengambilan keputusan, konteks sosial, budaya, organisasi yang memengaruhi keputusan, serta gaya berpikir ya dan persepsi individu. Yang penting juga menghindari bias dalam pengambilan satu keputusan. Nah, dengan meningkatkan kesadaran terhadap potensi bias dan upaya memperlakukan untuk mengurangi dalam kondisi ketidakpastian atau beresiko, ya strategi pengambilan keputusan seperti game theory dan evaluasi risiko juga dapat membantu individu dan organisasi ini membuat keputusan yang lebih efektif dan tepat. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, individu dan organisasi dapat mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik dan meminimalisir resiko yang mungkin timbul. Demikian untuk tema yang pertama, kajian pustaka pengantar teori
konteks dan metode pengambil keputusan. Terima kasih, sampai jumpa.